Kau tak usah datang, Nadia. Aku malu. Kalau orang-orang tahu, kau istriku. Kata-kata itu keluar dari mulut suamiku, sendiri lelaki yang dulu menangis di pundakku saat usahanya hampir bangkrut. Malam itu, aku hanya ingin menghadiri pesta perusahaan yang kubantu sejak dari nol. Tapi siapa sangka, kehadiranku justru membuat suamiku kehilangan kendali. Dan rahasia yang selama ini disembunyikannya akhirnya terbongkar di depan semua orang. Ini kisahku tentang harga diri, cinta yang dikhianati, dan bagaimana aku berdiri lagi setelah direndahkan oleh orang yang paling kucintai. Namaku Nadia. 3 tahun lalu, hidupku hanya berputar di dapur kecil, mesin cuci yang sudah berkarat, dan tumpukan tagihan yang tak pernah selesai. Tapi, di balik semua itu, aku punya satu hal yang paling kupegang. Cinta dan keyakinan terhadap suamiku, Reza. Kami menikah tanpa pesta mewah, hanya dengan doa sederhana di ruang tamu orang tuaku. Reza, orangnya penuh semangat. Selalu bicara tentang mimpi besar, tentang ingin punya perusahaan sendiri, tentang tak mau jadi pegawai selamanya. Aku percaya padanya sepenuhnya. Aku masih ingat malam pertama kami mulai usaha kecil itu. Kami menjual produk sabun cuci buatan sendiri. Aku yang mengaduk, menakar, menulis label dengan spidol hitam. Sementara Reza yang mengantar pesanan naik motor tuanya. Kadang kami tertawa, kadang bertengkar, tapi selalu berujung dengan pelukan dan harapan. Suatu hari, kita akan sukses. Ya Nat, tahun pertama begitu berat. Pernah kami tak makan apa-apa kecuali nasi dan garam. Tapi, setiap kali aku ingin menyerah, Reza menggenggam tanganku dan berkata, kita mulai bersama, jadi kalaupun jatuh, kita jatuh berdua. Aku percaya pada kata-kata itu. Setiap kali ia pergi menawarkan produk ke toko-toko, aku berdoa dari rumah agar ada satu saja yang mau membeli. Dan saat akhirnya pesanan mulai datang, aku merasa seperti ikut bernapas lagi. Setelah lama tenggelam, usaha kami perlahan naik. Reza mulai dikenal. Ia mulai sering diundang rapat, bertemu orang penting, dan aku tetap di balik layar. Aku tidak keberatan, karena aku pikir inilah bagian dari perjuangan kami. Aku di rumah, dia di depan. Tapi seiring waktu, aku mulai jarang melihat wajahnya. Teleponnya sibuk terus, pesannya singkat-singkat. Dan kalaupun pulang, ia lebih sering diam. Suatu malam, aku memintanya duduk dan berkata lembut, "Mas, aku bangga sama kamu, tapi aku juga ingin tetap ikut dalam perjalanan ini." Ia menatapku sebentar, lalu menjawab datar, "Nadia, biar aku yang urus semua. Dunia bisnis itu keras, kamu gak akan tahan." Sejak malam itu, aku tahu perjalanan yang dulu kami jalani berdua, perlahan mulai hanya jadi ceritaku seorang diri. Aku mulai menyadari sesuatu yang berubah, bukan hanya dari cara Reza bicara, tapi dari caranya tidak lagi menatapku seperti dulu. Dulu setiap kali ia pulang, aku selalu sambut di depan pintu, membawakan segelas air dan senyum lelah tapi tulus. Sekarang, ia lebih sering datang larut malam, menenteng jas mahal, dan langsung masuk kamar tanpa menoleh. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku berubah dari teman seperjuangan menjadi sekadar bayangan di rumah. Suatu sore, aku datang ke kantor perusahaannya tanpa memberitahu. Aku hanya ingin memberi kejutan kecil, membawakan makanan kesukaannya, sambil melihat bagaimana tempat yang dulu kami bangun bersama itu berkembang. Tapi langkahku terhenti saat melihat papan nama besar bertuliskan PT Reza Pratama Group. Tak ada namaku di sana. Padahal dulu, akulah yang mendesain logo pertama mereka. Dengan tulisan tangan yang kutulis sendiri di kertas bekas. Aku menatap ke dalam, melihat ruangan yang megah, penuh karyawan muda berseragam. Saat aku masuk dan memperkenalkan diri, beberapa menatapku aneh. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Ibu siapa?" "Ya, mau ketemu Pak Reza?" Aku menjawab dengan suara pelan.
saya istrinya. Tapi ekspresi mereka justru makin bingung. Salah satunya berbisik, "Oh, saya kira Pak Reza belum menikah." Dadaku seperti diremas. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum, tapi suaraku hampir pecah. Tak lama, Reza keluar dari ruangannya. Wajahnya kaget melihatku, tapi bukan kaget bahagia, melainkan kaget takut. Ia menepuk pundakku pelan dan berkata dengan nada rendah, "Nad, jangan datang mendadak begini. Aku lagi rapat penting." Aku berusaha menahan air mata. "Aku cuma pengen lihat kantor kita, Mas. Aku kangen masa-masa dulu." Ia menarik napas panjang. "Nadia, tolong jangan buat aku malu. Ini kantor, bukan tempat nostalgia." Aku hanya diam. Makanan yang kubawa masih kugenggam erat, sampai kotaknya remuk di tangan. Aku melangkah keluar perlahan, dengan kepala menunduk. Di belakangku, aku mendengar tawa kecil dari beberapa karyawan perempuan. Dan saat itu, aku tahu, aku bukan lagi bagian dari dunia yang dulu kami bangun bersama. Aku hanyalah masa lalu yang ingin ia sembunyikan. Hari itu, aku membuka ponselku dan melihat sesuatu yang membuat hatiku berhenti berdetak sejenak. Sebuah postingan di media sosial, kantor Reza, rayakan ulang tahun ke-5, PT Reza Pratama Group, sebuah malam apresiasi untuk seluruh tim dan rekan kerja yang telah berjuang bersama. Foto-foto glamor memenuhi layar, karyawan dengan gaun elegan, undangan berlapis emas, dan tulisan kecil di bawahnya, hanya untuk tamu dan keluarga manajemen. Aku terdiam lama. Keluarga, manajemen, bukankah aku masih istrinya? Bukankah aku bagian dari perjuangan itu sejak masih berupa ide di secari kertas? Malamnya, aku memberanikan diri bicara. Reza baru pulang. Wajahnya lelah tapi angkuh. Aku menunjukkan undangan di ponsel dan tersenyum kecil. "Mas, aku boleh ikut kan? Aku ingin lihat hasil kerja kerasmu. Aku ingin berdiri di sana, melihat semua orang yang dulu percaya pada mimpi kita." Reza memandangku lama, lalu tertawa sinis. "Nadia, kau tahu pesta itu untuk siapa? Untuk investor, orang elit, pejabat, bukan tempat untuk orang sepertimu." Aku menatapnya tak percaya. "Orang sepertiku?" "Ya, istri yang cuma tahu rumah dan dapur, yang gak ngerti cara bicara di depan orang penting. Aku gak mau kau datang dan bikin malu di depan mereka." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku tak bisa bicara, tanganku gemetar, dadaku sesak, dan mataku panas. Ia menatap dingin, seolah tak ada sedikit pun rasa bersalah. "Sudahlah, Nat. Aku tahu niatmu baik. Tapi tolong, jangan datang. Aku gak mau orang salah paham tentang siapa dirimu." Aku hanya mengangguk pelan. Tapi malam itu, di dalam kamar yang gelap, aku menangis tanpa suara. Air mataku jatuh satu persatu di atas foto lama kami berdua. Foto saat Reza masih memakai kaos lusuh, dan aku dengan rambut berantakan, tapi mata penuh harapan. Aku sadar, mungkin yang berubah bukan hanya hidup kami, tapi cara Reza memandangku. Dulu, aku cahayanya. Kini, aku hanyalah bayangan yang membuatnya malu. Sejak malam itu, kata-kata Reza terus terngiang di kepalaku. "Jangan datang, kau cuma akan bikin malu." Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya lelah, mungkin ucapannya terbawa emosi. Tapi semakin kupikir, semakin aku sadar, kalimat itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Rasa malu terhadap diriku. Beberapa hari setelah itu, suasana di rumah menjadi asing. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi tak lagi berbicara seperti suami istri. Ia makan tanpa menegur, pulang tanpa kabar, tidur tanpa salam. Sementara aku hanya berdiam di dapur, memandangi jam dinding yang jarumnya seolah berhenti di masa lalu. Kadang aku berdiri di depan cermin, mencoba menatap wajahku sendiri. Ada kerutan di sudut mata, bekas lelah di pipi, dan sorot kosong yang tak kukenali. Aku berbisik pelan, "Apa aku memang memalukan ya?"
Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, bayangan masa lalu juga ikut datang. Masa di mana kami berdua duduk di lantai, mengikat dus sabun sambil tertawa, saling memberi semangat meski tak punya apa-apa. Saat itu, Reza bilang, "Aku gak akan pernah lupa siapa yang pertama percaya padaku." Dan kini, aku justru menjadi orang yang ingin ia lupakan. Malam-malam berikutnya, aku habiskan di teras, menatap bintang yang seakan jauh sekali. Aku mulai berpikir, mungkin inilah waktuku berhenti berharap untuk dihargai. Aku tak ingin menangisi nasibku di bawah bayang-bayang seseorang yang bahkan tak bisa menghormati perjuanganku, tapi jauh di dalam dada ada sesuatu yang belum padam. Bukan cinta, tapi harga diri. Saat aku melihat undangan pesta perusahaan itu terpampang di koran lokal, dengan wajah Reza yang tersenyum lebar di halaman depan, aku tahu, aku harus datang. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menatap diriku sendiri, membuktikan bahwa aku masih ada, bahwa aku bukan aib, bukan beban, dan bukan orang yang pantas disembunyikan. Aku berjanji, malam pesta itu akan jadi saksi bahwa perempuan yang dianggap memalukan ini masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Malam itu akhirnya datang. Udara kota terasa lebih dingin dari biasanya, tapi jantungku berdetak begitu kencang. Aku menatap pantulan wajahku di cermin, bukan untuk memastikan cantik atau tidak, tapi untuk meyakinkan diri bahwa aku masih berharga. Kali ini, aku tidak mengenakan gaun mahal, hanya gaun hijau tua, sederhana, yang kubeli beberapa tahun lalu dari hasil menjual sabun cuci buatan tangan. Kerudungku kusetrika dengan hati-hati, sedikit parfum kutepuk di pergelangan tangan. Tak ada makeup berlebihan, tak ada perhiasan berkilau, hanya senyum kecil yang kusembunyikan di balik keberanian yang baru tumbuh. Sebelum berangkat, aku berdiri lama di depan pintu rumah. Tempat itu dulu penuh tawa, kini hanya menyimpan gema langkah satu orang. Aku sendiri. Aku gak akan bikin malu siapapun malam ini. Aku berbisik pada diriku sendiri, lalu melangkah keluar. Hotel tempat pesta digelar begitu megah. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu datang dengan jas dan gaun mewah. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan getar di dada saat melangkah ke dalam. Beberapa kepala menoleh, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tapi bukan tatapan meremehkan yang kutemui, justru keheranan, bahkan kehangatan. Seseorang menyapaku. "Bu Nadia?" Wah, saya ingat ibu. Ibu yang dulu bantu Mas Reza waktu baru mulai kan? Yang bantu desain logo pertama itu? Aku tersenyum gugup. "Iya, saya cuma mampir." Dalam sekejap, beberapa orang lain ikut datang, menyalamiku, bercerita tentang masa awal perjuangan kami. Aku tak menyangka masih ada yang mengingatku, bahkan dengan rasa hormat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dihargai tanpa harus dijelaskan siapa aku. Namun, kebahagiaan kecil itu tiba-tiba buyar saat mataku menangkap sosok Reza di seberang ruangan. Ia sedang tertawa bersama tamu penting, tapi begitu matanya bertemu dengan mataku, senyumnya hilang, tubuhnya menegang, wajahnya memucat. Aku bisa membaca bibirnya yang bergerak pelan dari jauh. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku hanya menatapnya balik, tanpa kata, tanpa senyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Justru dia yang tampak ketakutan. Dan di tengah gemerlap pesta itu, aku sadar, malam ini bukan aku yang mempermalukan dia, tapi dia yang mempermalukan dirinya sendiri. Ruangan itu terasa seperti berhenti berputar. Musik, tawa, dan cahaya lampu seolah meredup ketika pandangan kami bertemu. Reza berdiri di ujung ruangan bersama seorang wanita muda bergaun perak. Wajahnya cantik, penampilannya sempurna, dan senyumnya manis tapi menusuk. Aku tahu siapa dia. Namanya Diana.
rekan bisnis yang beberapa kali kulihat di berita perusahaan Reza. Ia selalu berdiri di sampingnya, seolah menjadi pasangan yang cocok, pintar, anggun, dan modern. Mungkin di mata Reza jauh lebih layak dibanding aku. Reza berjalan cepat mendekatiku. Wajahnya menegang. "Nadia, kenapa kau datang?" Suara itu lirih tapi dingin, seperti bilah pisau di antara bisikan musik pesta. Aku berusaha tersenyum tenang. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Bukankah ini juga hasil kerja kita dulu?" Ia menatap sekeliling, lalu mendekat sedikit dan berbisik keras. "Kau nggak tahu malu? Aku sudah bilang, jangan datang. Lihat semua orang menatap kita." Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh semangat, kini dipenuhi rasa takut. Bukan takut padaku, tapi takut pada kenyataan. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Seorang pria paruh baya mendekat, menepuk pundakku dengan ramah. "Bu Nadia ya? Wah, kalau bukan karena ibu, Reza nggak mungkin bisa sampai di titik ini. Dulu saya yang bantu cetak label sabun pertama itu. Masih ingat banget? Ibu yang kirim desainnya." Semua orang di sekitar menatapku. Bukan dengan hinaan, tapi dengan pengakuan. Sementara Reza hanya bisa berdiri kaku, tersenyum kering. Diana yang berdiri tak jauh, menatapku dengan tatapan gelisah. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya menegang, dan tangannya menggenggam lengan Reza. Ia berbisik pelan, tapi cukup jelas ku dengar. "Mas, jadi ini istrinya?" Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tidak mendengar. Dan disitulah semua topengnya runtuh. Aku menatapnya satu kali lagi dengan tenang. "Kau malu aku datang, Reza? Tapi sepertinya yang memalukan bukan aku, melainkan kebohongan yang kau pelihara." Ia terdiam, wajahnya memucat, dan untuk pertama kalinya aku melihat seorang lelaki yang dulu kukagumi, kini tertelan oleh kesombongan yang ia buat sendiri. Aku pun berbalik. Di belakangku, aku bisa mendengar bisikan-bisikan tamu. Bukan tentangku, tapi tentang dia. Dan malam itu, tanpa aku sadari, aku sudah memenangkan sesuatu yang selama ini tak bisa kubeli. Harga diriku sendiri. Aku tak tahu dari mana datangnya keberanian malam itu. Setelah konfrontasi singkat di pesta, aku keluar menuju taman hotel. Langkahku gemetar, tapi hatiku anehnya tenang. Seperti badai yang sudah melewati puncaknya. Udara malam menusuk kulit, tapi rasa perih di dadaku lebih dingin. Aku duduk di bangku panjang, berusaha menenangkan diri. Saat seseorang mendekat perlahan, ternyata Diana. Gaunnya berkilau di bawah lampu taman, tapi matanya penuh kebingungan. "Bu Nadia." Suaranya ragu. Saya gak tahu harus ngomong apa. "Saya baru tahu malam ini kalau ibu masih istri sah Pak Reza." Aku menatapnya, mencoba menelan kenyataan itu dengan tenang. "Kau baru tahu? Jadi selama ini, apa yang kalian jalani?" Ia menunduk, tangan gemetar memegang tasnya. "Saya pikir, beliau duda, Bu. Kami bahkan sempat merencanakan pernikahan tahun depan." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap langit yang kosong, mencari udara, tapi rasanya dadaku justru semakin sesak. Ternyata bukan hanya rasa malu yang Reza sembunyikan, tapi pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, mencoba tidak menangis di depan perempuan itu. "Kau nggak salah, Diana. Yang salah adalah orang yang membuat kebohongan terlihat seperti kebenaran." Diana menatapku. Matanya mulai berkaca. "Saya minta maaf, Bu. Saya sungguh nggak tahu." Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi amarah tersisa. Hanya lelah. Lelah menjadi sosok yang terus disembunyikan, terus dipinggirkan. Sementara orang lain hidup dari cerita yang dulu kubangun dengan darah dan air mata. Dari kejauhan, aku melihat Reza berdiri di dekat pintu kaca, menatap kami dengan wajah panik. Ia tidak berani mendekat. Mungkin ia tahu, tak ada kata yang bisa memperbaiki ini lagi. Aku berdiri pelan,
menatapnya sekali lagi, bukan dengan kebencian, tapi dengan perpisahan yang tenang. Terima kasih, Reza, karena akhirnya aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan malam itu, aku pergi tanpa menoleh, bukan karena kalah, tapi karena aku sudah selesai menjadi korban. Malam itu, aku pulang dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, pikiranku kosong. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang aneh. Seperti tubuhku sudah terlalu lelah untuk merasa apapun. Rumah kami gelap, tapi beberapa jam kemudian, suara pintu dibanting keras memecah kesunyian. Reza pulang. Aku bisa mencium aroma alkohol dari jauh, tajam, dan menusuk. Nadiala. Suara teriakannya menggema di seluruh rumah. Aku duduk di ruang tamu, menunggu tanpa kata. Ia muncul dengan mata merah, dasi kusut, dan wajah yang sudah tidak aku kenal lagi. Kau senang sekarang? Hah? Kau puas? Bikin aku malu di depan semua orang. Ia menendang kursi. Suaranya parau dan penuh amarah. Aku menatapnya lama, tanpa beranjak. Aku nggak datang untuk mempermalukanmu, Reza. Aku datang karena aku berhak tahu sampai sejauh mana kebohonganmu. Kau pikir semua orang mau dengar cerita lamamu? Tentang istri yang dulu cuma bantu ngetik di rumah? Tentang masa susah yang aku nggak mau ingat lagi? Kau cuma bikin aku terlihat kecil. Aku berdiri, suaraku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena menahan harga diri yang akhirnya keluar dari tempatnya disembunyikan. Tidak, Reza, yang membuatmu kecil bukan karena aku datang, tapi karena kau lupa siapa yang berdiri di sampingmu. Waktu kau belum jadi siapa-siapa. Ia terdiam, matanya memantul cahaya lampu, dingin dan kosong. Kau pikir aku butuh ceramahmu? Tidak. Aku tahu kau tidak butuh, tapi aku butuh mengatakannya. Untuk diriku sendiri, untuk perempuan yang pernah percaya bahwa cinta bisa mengalahkan kesombongan. Aku melewati Reza perlahan, mengambil tas kecil dari meja, lalu berdiri di depan pintu. Tangannya sempat terangkat, tapi terhenti di udara. Mungkin ia tahu, kali ini aku sungguh tidak akan menoleh lagi. Sebelum keluar, aku menatapnya sekali dan berkata pelan, yang mempermalukan diri sendiri bukanlah istri yang datang ke pesta, tapi suami yang melupakan siapa yang membantunya berdiri. Lalu, aku pergi, tanpa teriakan, tanpa air mata. Hanya langkah tenang seorang perempuan yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Pagi, setelah pertengkaran itu, rumah terasa asing, sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Lebih seperti ruang kosong yang kehilangan makna. Di meja, masih ada cangkir kopi Reza yang belum disentuh. Di kursi, jasnya tergantung, seperti saksi bisu dari cinta yang sudah retak. Aku berdiri lama di depan lemari, menatap pakaian yang tergantung rapi. Sebagian kubungkus dalam koper kecil, sisanya kubiarkan di sana. Biarlah jadi kenangan bagi rumah yang dulu kuanggap surga. Tidak ada air mata kali ini. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak malam untuk menangisi seseorang yang bahkan tak menoleh ketika aku runtuh. Sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku pergi tanpa pesan panjang, tanpa surat perpisahan, hanya sebuah catatan kecil yang kutinggalkan di meja. Aku tidak pergi karena benci. Aku pergi karena akhirnya aku sadar aku layak untuk dihormati. Langkahku menuju gerbang terasa ringan, meski dadaku masih sesak. Di luar sana, dunia luas menungguku. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tak takut lagi berjalan sendirian. Aku menumpang di rumah sahabat lamaku, Rani, yang dulu pernah menjadi pelanggan pertama sabun buatan tanganku. Ia menyambutku dengan pelukan yang hangat dan mata yang berkaca. Kau masih bisa mulai dari awal, Nat. Kau punya kemampuan, punya hati, dan yang paling penting, kau punya cerita. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah reruntuhan. Malamnya,
Aku duduk di meja kayu, menatap layar laptop tua. Dengan tangan gemetar, aku membuka file lama formula sabun natural by Nadia. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Aku masih punya sesuatu yang dulu kulahirkan dengan cinta. Sesuatu yang Reza tak pernah bisa ambil dariku. Minggu demi minggu, aku mulai bangkit. Kembali memproduksi sabun. Kali ini dengan label baru, Nadia Naturals. Cinta yang menyembuhkan. Sedikit demi sedikit, pesanan berdatangan. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku merasa utuh. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari dipuja, tapi dari berdiri tanpa perlu dijunjung. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap cermin dan tersenyum. Kau berhasil, Nat. Tanpa dia. 2 tahun telah berlalu. Waktu berjalan seperti air, membawa semua luka pelan-pelan larut. Aku kini tinggal di rumah kecil yang kubeli sendiri dari hasil penjualan produk Nadia Naturals. Bisnisku tumbuh perlahan tapi pasti. Bukan besar, tapi jujur. Dan yang paling penting, setiap orang di dalamnya menghargai kerja keras, bukan gelar. Pagi itu, aku sedang menyortir pesanan ketika Rani datang dengan wajah tegang. Nat, ada tamu mencarimu. Aku menoleh, dan langkahku langsung berhenti. Di depan pintu, berdiri seseorang yang sudah lama tak kulihat. Reza, rambutnya sedikit beruban, wajahnya letih, dan senyum yang dulu sombong, kini berubah menjadi getir. Nadia, suaranya pelan. Aku dengar bisnismu maju. Aku cuma ingin minta maaf. Aku menatapnya lama. Tak ada lagi getar di dadaku. Tak ada amarah yang ingin keluar. Yang tersisa hanyalah rasa iba. Bukan pada lelaki itu, tapi pada diri lamaku yang dulu begitu takut kehilangan dia. Kau datang untuk apa, Reza? Aku salah, Nat. Aku kehilangan segalanya. Perusahaan dijual. Partnerku kabur. Diana pun pergi. Aku cuma mau kesempatan kedua. Aku menghela napas perlahan. Mataku menatapnya. Tenang, tapi tegas. Kau tahu, Reza, dulu aku sering berharap kau menyesal. Tapi sekarang aku sadar. Penyesalanmu bukan kebahagiaanku. Ia terdiam. Matanya mulai basah. Kau benci aku ya? Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku tidak benci. Aku cuma sudah selesai mencintai orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Aku berjalan mendekat, menatapnya terakhir kali. Dulu, aku bukan bagian dari dunia elitmu, Reza. Tapi sekarang, aku cukup berharga untuk memilih siapa yang layak berjalan di sampingku. Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Sementara aku melangkah kembali ke ruang kerja, menatap barisan saben-saben kecil yang kutata sendiri. Wangi, bersih, dan lahir dari tangan yang dulu pernah gemetar karena air mata. Aku tersenyum. Hidupku tak lagi sama, tapi kini aku benar-benar hidup. Dan ketika pintu tertutup pelan di belakangku, aku tahu, akhirnya aku pulang pada diriku sendiri.